apa kabarnya nih minggu ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik-baik aja ya, puji Tuhan. Kenalin, aku Fiorentin dari tim Inti Go TNT, dan hari ini aku mau sharing yang dengan judul Waiting Room. Ya, waiting room yang kayak kalau misalnya kita mau masuk Zoom nih, biasanya ada waiting roomnya gitu kan ya. Sama, aku mau bahas masa-masa di hidup kita yang aku sebut sebagai waiting room. Apa sih gitu ya? Waiting room nih gini teman-teman, aku yakin banget tiap-tiap dari kita punya mimpi, tujuan, punya apa ya, suatu yang datangnya dia tuh dari Tuhan gitu, janji yang Tuhan kasih ke kita yang kayak oke, Vio, ini akan digenapi, ini yang lo harus lakuin gitu. Aku yakin gitu. Tapi teman-teman, dalam menanti janji itu kan gak langsung kejadian gitu. Ada masa-masa dimana kita harus menunggu, menanti. Nah, masa penantian ini yang aku sebut sebagai waiting room gitu, karena ruang tunggu gitu, kita menunggu gitu kan ya, yang nggak gampang dong gitu, karena kayak udah nggak sebentar, proses yang kita laluin juga pastinya banyak banget gitu kan ya teman-teman, nggak gampang sama sekali buat nunggu gitu, banyak banget ragunya, takutnya, khawatirnya gitu, karena walaupun kita tahu nih janji Tuhan ya dan amin, kita tahu masa depan yang Tuhan kasih akan indah, tapi kita nggak benar-benar tahu apa yang akan di depan kita kan teman-teman. Kita ambil contohnya dari Yusuf ya. Dalam masa Tuhan menggenapi janjinya sampai Yusuf jadi orang kepercayaan kedua di Mesir, Yusuf lakuin banyak banget hal. Mulai dari mimpinya gak dipercaya, difitnah, dipenjara, banyak banget teman-teman. Tapi lihat deh, Yusuf tetap setia loh sampai akhir. Yusuf tetap setia nunggu gitu. Di masa menunggunya yang lama banget itu dan gak gampang banget itu, Yusuf tetap setia sampai akhir. Kira-kira kenapa tuh Yusuf bisa kayak gitu? Kuncinya satu, karena Yusuf tetap setia pegang janjinya Tuhan sampai akhir. Yusuf gak nyerah di tengah-tengah, walaupun prosesnya gak gampang teman-teman. Nah sekarang aku mau kasih tahu nih teman-teman, gimana caranya supaya kita nih bisa tetap setia juga pegang janjinya Tuhan, supaya kita nggak di tengah-tengah perjalanan dalam menunggu itu kita kayak udahlah Tuhan kayaknya nih, udah deh Tuhan, tapi tetap setia sampai akhirnya janji Tuhan digenapi. Gimana caranya? Yang pertama adalah percaya kepada Sang Pemberi janji. Ya, percaya kepada Tuhan yang ngasih kita mimpi, yang ngasih kita tujuan, yang ngasih kita harapan. Percaya sama Tuhan, teman-teman. Kayak contohnya kayak gini ya, teman-teman. Seringkali yang bikin kita akhirnya gugur dalam masa penantian ini, itu ya karena kita ragu, kita khawatir gitu, teman-teman. Ya kan? Karena gimana ya teman-teman, misalnya kita punya temen nih ya, yang kita tahu gak bisa bangun pagi karena suka begadang, tapi suatu pagi dia ngajakin kita jogging gitu. Gak mungkin dong kita jam 7 pagi bangun terus kita udah nunggu di taman gitu, gak mungkin, karena kita tahu dia gak bisa dipercaya. Tapi Tuhan bisa dipercaya, janjinya ya dan amin, di Alkitab udah sering dibilang. Aku yakin kalian semua juga tahu dan percaya itu gitu. Makanya jangan ragu sama Tuhan gitu. Sama kayak Abraham, teman-teman, yang dijanjiin Tuhan akan punya bangsa yang besar, tapi sampai umur sana 98 tahun belum dikasih anak gitu. Masa iya Abraham gak ragu? Pasti Abraham ragu. Tapi Abraham memilih untuk percaya, teman-teman. Kalau Abraham bisa memilih, kita juga bisa memilih untuk percaya. Bukan berarti kita gak ada ragunya, pasti ada ragunya, pasti ada khawatirnya. Tapi kita bisa terus memilih untuk percaya. Teman-teman, terus pilih untuk percaya ya teman-teman. Makanya penting banget untuk dekat sama Tuhan, penting banget untuk terus connect sama Tuhan gitu, karena dengan kekonekan itu kita bisa setiap hari terus memilih untuk percaya di tengah keraguan yang ada. Yang kedua adalah menyimpannya dalam hati. Mungkin kok ini bikin bertanya-tanya ya, kenapa disimpan dalam hati gitu teman-teman. Tapi aku yakin mimpi dan janji yang Tuhan kasih ini personal teman-teman, kayak benar-benar Tuhan ke kita dan kita ke Tuhan, teman-teman. Jadi kayak jangan sampai kita nyeritain atau kayak keluh kesah gitu, kayak kenapa sih ini belum digenapi, ini kenapa, ke sembarang orang gitu. Kayak ujung-ujungnya itu akan menodai janji yang Tuhan kasih gitu kan ya. Kayak kita buka peluang untuk iblis untuk nyerang kita, untuk bikin kita ragu lebih lagi gitu teman-teman. Tapi simpan baik-baik itu dalam hati kita. Di waktu kita takut, capek sama masa penantian ini, kita bisa ingat lagi ketika Tuhan kasih mimpi itu di hati kita, ketika Tuhan taruh tujuan itu di hidup kita. Ingat lagi itu, ingat bahwa masih banyak perkara yang lagi on the way untuk Tuhan genapi. Jadi jangan berhenti di sini teman-teman, jaga janji itu baik-baik. Oke? Ayat terakhir yang aku mau bacain adalah
Mazmur 119 ayat yang ke-9 sampai ke-11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi jaga janji itu baik-baik teman-teman. Setiap mimpi yang Tuhan kasih, tujuan yang Tuhan suruh, perkara apapun itu, jaga itu baik-baik dalam hati kita teman-teman. Karena itu salah satu cara kita untuk jaga kelakuan kita juga tetap bersih teman-teman. Oke, jangan sampai nih janji yang tadi Tuhan kasih dicuri atau dinodai dengan rasa kecewa kita, rasa capek dan takut kita, sampai akhirnya bikin kita kompromi dengan dosa teman-teman gitu. Sampai akhirnya bikin kita gagal dalam masa menanti itu, gak dapetin sesuatu yang Tuhan udah janjiin. Jangan sampai ya teman-teman, tapi tetap setia gitu. Karena enjoy aja masa-masa dimana Tuhan memproses kita. Karena ini masa-masa yang sekali seumur hidup, masa menanti ini tuh sekali seumur hidup teman-teman. Enjoy aja, oke? Gak akan sia-sia menantinya. Karena Tuhan yang kasih kita janji tuh ya dan amin pasti. Oke? He's on the way teman-teman. Jadi keep on fire and keep believing. Oke teman-teman? God bless you. Terima kasih sekian sharing aku hari ini.